Wanita yang kalau dia salah atau suaminya salah, dia akan datang memegang tangan suaminya lalu berkata, saya tidak bisa tidur kalau kau belum ridho. Saya tidak. Ini sabda Nabi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Zat yang maha hidup berdiri sendiri, zat yang maha perkasa, maha bijaksana. Kalau ia ingin sesuatu, dia hanya mengucapkan jadi maka jadilah. Dia telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salawat dan taslim sebagai salam hormat kita kepada manusia yang terbaik, Nabi pilihan dan penutup para nabi-nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Masih dalam bahasan kiat-kiat mempertahankan rumah tangga, dan berarti kita sudah membahas 3 poin. Rumah tanggamu adalah ibadahmu, maka ikhlaskan niatmu karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, anggota keluargamu adalah aset amal jariah dan kunci surgamu. Yang ketiga, jalankan tugasmu dan kewajibanmu. Dan sebagai kata pembuka, saya mengingatkan kembali, rumah tangga itu adalah asas daripada masyarakat. Baik rumah tangga, masyarakat akan baik, generasi manusia akan baik. Buruk rumah tangga, buruk semuanya. Dan orang-orang yang ada di rumah tangga dimulai dari suami, istri, yang akhirnya nanti akan punya anak menjadi orang tua, anak-anak, kemudian kerabat secara umum. Jadi kalau ini semuanya baik di dalam, pendidikannya baik, yang ditanamkan adalah perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, maka akan aman rumah tangga itu dan akan aman masyarakat. Setiap suami istri harus meyakini dan menyadari kalau dia adalah seorang pegawai di sebuah perusahaan. Perusahaan itu namanya rumah tangga. Pemilik perusahaan ini namanya Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita. Siapapun yang patuh pada pemilik perusahaan, menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya, gajinya, bonusnya akan dia dapatkan. Maka ini ibarat saja, contoh supaya mudah kita fahami. Saya bilang sama istri saya sama kamu sama-sama pegawai. Kita kerja di satu perusahaan namanya rumah tangga. Pemilik perusahaan ini Allah. Dan Allah sebagai pemilik perusahaan telah menjanjikan setiap orang di antara kita yang menjalankan tugas-tugasnya, maka akan diberikan balasan. Lakukanlah semua tugas itu, bukan karena saya juga bukan karena kamu, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap pasangan suami istri menjalankan tugas dan kewajibannya karena Allah, tidak akan pernah jenuh. Walaupun mungkin pasangannya punya kekurangan, dia akan bisa menerimanya dan dia berusaha membantunya karena dia tahu itu kewajiban pasangannya. Seorang suami kalau tahu istrinya salah, tidak layanin dia misalnya, tidak menjalankan kewajibannya mendidik anak, tidak sholat, dia tahu itu kewajiban istrinya. Istrinya akan dihukum kalau dia tidak ingatkan. Berbahaya bagi si istri. Maka suami kalau karena Allah berumah tangga, dia akan menasihatin istrinya bukan karena hak dia, bukan. Justru karena dia khawatir si istri masuk neraka, dihukum sama Allah. Sama sebaliknya, pahami poin ini penting ya. Sama sebaliknya seorang istri pada saat dia lihat suaminya sedang berbuat salah atau ada hak dia belum dikasih, misal nafkah, misal pendidikan, perlindungan, jangan dia menegur suaminya karena dia itu terlalu pendek, terlalu dangkal. Tapi dia harus berpikir bagaimana mendapatkan pahala dari pasangannya. Saya khawatir kalau kamu nggak berikan nafkah kepada saya, kamu berdosa dengan Allah. Si suami berkata sama istrinya, saya khawatir kalau kau tidak layanin saya, kamu malah dihukum sama Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Kembalikan selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan membuat pasangan suami istri tahu, bukan hanya sekedar yang membuat kita punya hak dari pasangan kita siapa? Allah. Yang menjanjikan balasannya Allah. Yang melanggar, yang hukum siapa? Allah. Maka harus kembali kepada itu semua. Rumah tangga yang seperti ini asasnya akan bahagia, tenang sekali. Karena semua yang melanggar hukum Allah akan diluruskan, semua yang sesuai dengan hukum Allah akan didukung. Maka akan aman rumah tangga ini. Jadi punya landasan. Siapapun yang membangun rumah tangga ini karena tahu dia sedang menjadi pegawai tanda kutip Allah di
Sebuah perusahaan namanya rumah tangga, dia kalau kerjakan tugas-tugasnya maksimal akan dapatkan bonus dan gaji maksimal. Dia kalau mencuri, melanggar, berkhianat, maka akan dihukum, diancam, gitu kan? Diancam. Dan ancaman Allah SWT bukan cuma sekedar dipecat kayak perusahaan keluar masih bisa kerja tempat lain, enggak. Dimasukin di api neraka, dibakar, disiksa, semua sudah jelas, gitu kan? Jadi seorang muslim punya landasan yang tepat dalam rumah tangganya. Baik, pilar yang keempat sekarang, untuk mempertahankan rumah tangga setelah menjalankan tugas dan kewajiban, kenalilah karakter pasanganmu. Kenalilah karakter pasanganmu. Bapak Ibu sekalian, laki-laki Allah ciptakan memang berbeda sama perempuan. Perempuan diciptakan memang berbeda sama laki-laki. Berbeda secara fisik. Jelas beda. Dari banyak hal, gitu kan? Postur tubuh ada perbedaan. Juga karakter berbeda. Laki-laki lebih cenderung kepada akal pikirannya, dan yang menggunakan akal pikiran dalam kehidupannya selalu mempermudah permasalahan. Perempuan Allah berikan kepada dia perasaan yang lebih dominan, karena laki-laki akal pikiran yang digunakan untuk memecahkan banyak permasalahan. Kalau seorang laki-laki sudah buntu dalam satu hal, misalnya menagih hutang, dia akan berpikir untuk mencari jalan keluar lain. Kalau ada sesuatu yang mentok di satu kegiatan bisnisnya bangkrut, dia akan cari usaha lain. Orang pakai akal langsung masalah solusi, itu gunakan akal pikiran. Orang, dan ini ya hal yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Perempuan terdominasi dalam dirinya perasaan, karena memang dia butuh perasaan. Anak-anaknya ya butuh perasaan, butuh diperhatikan, suaminya butuh diperhatikan, dia butuh merawat rumahnya, butuh perasaan. Perasaan ini lebih cenderung kepada ya, memecahkan permasalahan dengan tangisan, memecahkan permasalahan dengan perasaan, merasa putus asa. Orang kalau tadi laki-laki misalnya nagih utang pakai perasaan, maka mereka tidak tega nagih, atau malas nagih, atau putus asa. Tapi perempuan ini, kalau perasaan perempuan ditarik, perasaan itu ditarik kepada masalah laki-laki, tidak bisa ketemu. Perempuan juga kalau menggunakan akal pikirannya seperti laki-laki, masalah langsung solusi, ini akan rumit juga menghadapi anak-anak yang terus mengulangi permasalahan terulang-ulang, gitu kan? Ini butuh kesabaran, butuh perasaan memang. Ini karakter dasar laki-laki dan perempuan. Laki-laki gunakan akal, perempuan gunakan perasaan. Saya kasih contoh supaya lebih mudah difahami. Kalau bapak-bapak di sini sama saya, rame-rame laki-laki misalnya, kita pergi ke satu toko mau beli baju. Ini karakter ya. Secara umum, saya bicara umum. Kalau ada yang berbeda berarti memang dia keluar dari umumnya ya. Apa yang ada yang Allah ciptakan fitrah. Kalau kita masuk ke dalam sebuah toko, kemudian kita melihat baju tertentu, misal baju A, kita senang nih, baiklah, udah lihat cocok, coba kayaknya cocok nih warnanya. Terus kita tanya sama pemilik toko, saya mau beli yang ini, ada ukuran XL nggak? Dia bilang nggak ada. Kira-kira apa yang Anda lakukan sebagai laki-laki? Kalau saya, sama nggak kira-kira? Saya akan bilang, oh baiklah kalau gitu, coba saya lihat yang lain. Selesai. Nggak ada permasalahan, nggak ada ukurannya, mau diapain? Pakai akal pikiran, nggak ada solusi, kan gitu. Coba kalau ibu-ibu masuk dalam sebuah toko, kemudian lihat baju cocok warnanya. Kalau ibu-ibu masuk dalam sebuah toko, kemudian lihat baju cocok warnanya, kan dihukum sama Allah tuh, nggak boleh. Maafin, udahlah. Juga yang salah tidak mau minta maaf ini dihukum juga, nggak boleh. Orang sudah minta maaf nggak mau dimaafin bagaimana? Sudahlah, gitu kan? Dan semua ada pahalanya. Bahkan dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, kita dianjurkan memaafkan sebelum orang minta maaf. Misal gini, ada orang menggibah, mencoreng nama kita, atau memfitnah kita misalnya. Sakit hati, ya sakit hati. Cobaan. Kalau tidak ada cobaan, dari mana kita dapat pahala sabar? Nggak ada pahala sabar, Bapak. Oh, cobaan saya berat, ya makin berat makin besar pahalanya.
Kata Nabi SAW, inna idhamal ajr ma idhamal bala. Pahala yang diberikan oleh Allah, bobotnya akan seberat cobaannya. Cobaan makin berat, makin besar pahala. Bahkan cobaan ini Bapak Ibu sekalian ada dua manfaat besar yang banyak orang Islam tidak tahu. Padahal ini dalam agama mereka. Yang pertama, cobaan itu akan memaksa dia tanda kutip dekat dengan Tuhannya. Dan kita akan jauh dari kemaksiatan. Kita kalau lagi ada cobaan, ada penyakit, ada masalah, tidak ada peluang bagi syaitan untuk membuat kita berbuat dosa. Diajak teman-teman kumpul-kumpul, buang-buang waktu. Lagi ada masalah. Tidak deh, nanti lain waktu. Dan kalau dia lagi ada masalah, berdoa, ibadah sama Allah, pasti khusyuk. Enak tuh. Kalau dia berdoa, nangis, kembali kepada Allah ya, dia kembali betul luar biasa. Luar biasa. Dia akan rasakan kenikmatan doa. Bahkan kalau kita lagi ada masalah, kita berdoa sama Allah, bisa nangis, bisa curhat sama Allah, itu tidak bisa kita rasakan kenikmatannya itu kalau lagi tidak ada masalah. Semua orang menghadapi masalah. Nabi SAW menghadapi masalah, apalagi kita manusia biasa. Tapi cobaan ini datang untuk mendatangkan pahala sabar, gitu kan? Dan kita juga jadi tahu, ya, mendapat pengalaman dan banyak hal. Dan kita makin dekat dengan Allah SWT. Yang kedua, cobaan itu kalau datang, teman-teman sekalian, tujuannya untuk meninggikan derajat, mengampuni dosa. Kata Nabi SAW, seorang mukmin terus diuji di dirinya, di keluarganya, di hartanya, sampai dia dan keluarganya bertemu dengan Allah tidak tertinggal satupun dari dosanya, bersihin dosanya. Cobaan-cobaan akan datang harian, ini, itu, ini, hadapi, pecahin, selesai, hadapi, pecahin, sudah ada pahala. Dan kata ulama, cobaan yang jenis kedua ini, ada derajat-derajat di surga yang orang tidak bisa jangkau, misalnya kecuali dengan 100 tahun sholat malam, 100 tahun puasa, 100 tahun haji, 100 tahun bakti dengan orang tua. Umurnya orang ini cuma 60. Tapi karena keimanannya, Allah mau dia sampai ke derajat itu. Bagaimana caranya? Diuji dengan penyakit 10 tahun. Diuji buka usaha 3 kali bangkrut. Mungkin nanti yang keempatnya baru dia bisa. Diuji orang tuanya yang cerewet, mertuanya, iparnya yang suka datang masalah. Ujian. Hadapi. Hadapi. Suka duka kehidupan. Film itu tidak ada yang nonton kalau tidak ada penjahatnya, tidak ada cerita suka dukanya. Kalau datar aja, nggak ada yang nonton, nggak laku filmnya. Riwayat kehidupan harus ada suka duka. Kita kalau kena hujan nih, lagi hujan-hujan begini basah, pengalaman basah, tapi pengalaman. Ada kenikmatan tersendiri kalau dinikmatin tuh. Kalau bahasa saya itu nikmatin prosesnya, proses dinikmatin. Lagi sakit nih, bangun pagi flu, oh iya, sabar, sabar itu terima takdir Allah, kemudian ikhtiar, gitu ya. Kita bangun flu, alhamdulillah, Allah masih uji saya. Mudah-mudahan jadi pengampunan dosa, peninggian derajat. Lalu ikhtiar minum obat. Sabar, nikmatin prosesnya. Karena kita biar ngerutu pun, cobaannya ada ajalnya. Pasti sampai selesai. Ada saatnya dia akan selesai. Jadi kita harus lapang dada, menerima, termasuk sini menerima kekurangan pasangan. Tapi ingat, yang punya kekurangan tidak boleh tinggal dalam kekurangannya. Berubah. Orang mukmin harus meningkat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nggak boleh vakum. Saya gini orangnya, kau terima silakan, nggak terima nggak usah. Nggak boleh dong. Itu bodoh namanya. Masa kalau dia kurang kemudian dia tidak mau berubah? Fair, terima. Oh iya baik, saya akan berubah. Bantu saya ya. Ayo sama-sama. Suami istri harus begitu. Nggak, kalau kamu nggak mau terima ya sudahlah. Kadang-kadang suami tegur istrinya. Cobalah kalau habis bangun sholat subuh buat sarapan, aktivitas, jangan langsung tidur. Misal, baik, tangkap positif. Istrinya harus berpikir, oh iya ya, mungkin ada baiknya lah. Mungkin suami saya kena pergi kerja pagi. Kadang-kadang ada istri tidur, suaminya pergi kerja. Dia nggak tahu suaminya pergi sarapan, cuma pembantu yang siapin. Karena hanya mendahulukan tidur pagi. Itu apa nih? Lalu suaminya bahasakan baik-baik. Terimalah, gitu kan? Baik, latihan. Kalau gitu bantu saya ya. Gimana caranya? Mungkin kalau malam kita lebih cepat tidur ya. Baik, kalau mungkin saya masih ngantuk, maklumi ya, beberapa hari nanti saya berubah. Kan baik ya, menjadi lebih baik. Bahkan kata Ali radhiyallahu anhu, saya akan menjadi hamba sahaya, saya siap mengabdi dengan seseorang yang mengajarkan kepada saya satu huruf.
Artinya saking pentingnya belajar untuk meningkatkan skill kita. Bodoh orang kalau selalu seperti yang lalu-lalu atau bahkan lebih buruk. Kita harus setiap hari meningkat. Kualitasnya harus selalu naik dan kualitasnya harus dipaksa. Nah, itu harus bisa menerima masukan. Begitu pula misalnya istri lihat suaminya mungkin selama berumah tangga sama orang tuanya biasa main buang handuk sembarangan, berantakan sepatunya nggak teratur. Mungkin istrinya biasa rapi, suaminya begitu. Jangan langsung marah, berikan masukan. Ini sebenarnya mana yang lebih baik sih kalau berantakan begini dengan rapi? Kan lebih baik kalau rapi. Udah saya begini orangnya, terserah kamu kalau kamu. Apa fungsinya kau sebagai istri? Gak boleh nih. Gak boleh. Oh iya, ya tangkap secara akal sehat. Oh iya benar. Baiklah, ingatin ya. Kalau saya memang salah, kan enak ya. Kan enak kalau begitu. Gak boleh mudah tersinggung nih. Ya. Ini tersinggung ini bahaya, senjata syaitan. Gak boleh. Saya waktu pertama menikah, saya temukan istri saya mungkin kebiasaan untuk merapikan sesuatu masih kurang. Cara saya mendidik dia adalah saya duduk kemudian saya ambil kertas. Saya bilang sebentar, kamu duduk dulu. Saya ambil, bapak-bapak sini coba kalau istri datang maafin saya ya kalau saya punya salah. Padahal kita nih yang salah nih. Apa yang anda akan lakukan? Oh ya saya yang salah, maafin saya. Laki-laki akan begitu. Itu tuntunan dalam agama, nggak mungkin salah wahyu. Ternyata laki-laki kalau mau disinggung, dipahami, dipikirkan apa harus begitu. Ada jiwa kepemimpinan, gitu ya. Biasanya mereka tidak mau diguruin, ya. Karena ada sifat itu. Laki-laki juga begitu. Bagaimana Nabi SAW menghadapi para istri-istrinya? Ada masalah, sudah minta maaf, sudah selesai, dan dimaafin sama Nabi SAW. Nggak ada lagi diungkit-ungkit. Banyak kesalahan dilakukan oleh Aisyah, oleh Hafsah, salah, minta maaf, Nabi maafin, udah selesai. Saya udah maafin. Dan Allah mengatakan wal afina 'anil nas wal qadimin al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah SWT wal qadimin al ghaidh, orang yang bisa meredam emosinya pada saat dia mampu melampiaskannya. Ini laki-laki nih, kita jadi suami, kita benar nih, istri kita salah, kita bisa lampiaskan salah itu sebenarnya, marah, tapi kita redam malah, namanya qadimin al ghaidh. Ghaidh itu emosi yang kita dalam kondisi benar. Ibu-ibu lagi benar nih, suaminya yang salah, tapi qadimin al ghaidh, meredam emosinya, nggak mau dilampiaskan, gitu kan? Allah memuji itu. Wal qadimin al ghaidha wal afina 'anil nas, lalu dia memaafkan orang-orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Ada sedikit kisah berhubungan dengan masalah ayat ini, tapi tidak berhubungan dengan rumah tangga. Seorang ulama tabi'in dulu, dia lagi duduk sama tamunya. Sementara itu ada satu budak, ya, budaknya yang biasa hidangkan makanan. Pada saat tamunya sudah duduk, budak ini lagi bawa marak, ya, kuah, sop atau apa marak ya, yang panas sekali. Tidak sengaja si budak ini mendidih ini, tidak sengaja budaknya kesentuh karpet, jatuh, tumpah semua marak di badan. Hanya pada pelanggaran agama saja. Cemburu adalah sebuah nilai positif dalam Islam, tapi dia sebuah potensi yang bisa benar bisa salah. Laki-laki yang tidak cemburu pada istrinya disebutkan dalam agama dengan dayyus. Dayyus itu adalah laki-laki yang membiarkan suaminya pada pelanggaran agama karena dia suka. Misal dia kena cinta sekali sama istrinya, dia nggak tega, sudahlah istri nggak apa-apa nggak pakai jilbab, istri nggak apa-apa nggak sholat, istri nggak apa-apa durhaka sama orang tuanya dia, sama mertua. Itu semua tidak boleh. Dayyus namanya, nggak boleh. Dalam Islam haram, gitu kan? Dia tidak boleh, ya, dia harus punya kecemburuan. Seorang istri juga punya kecemburuan terhadap suaminya, tapi kecemburuan ini harus pada pelanggaran agama saja. Tidak benar dalam Islam kalau ada suami atau istri cemburu dengan anaknya. Misal, ada banyak terjadi begitu. Istrinya sibuk urus anaknya, suaminya datang, tetap anaknya terus dipenuhi. Suaminya cemburu, masa anak terus kamu urus, kamu nggak urus misalnya. Gimana caranya cemburu sama anak sendiri? Ibu-ibu gitu, kalau anak-anaknya minta sesuatu langsung suaminya beli, kalau dia mungkin masih ditunda sama suaminya. Masa anak-anak minta langsung dikasih, kalau saya ditunda? Masa anak dicemburuin gitu kan? Nggak nyambung ini, ya. Nggak boleh cemburu dengan orang tua. Masa kalau orang tua kamu udah ulukan, kalau saya enggak.
Nggak boleh. Ibu-ibu hati-hati. Bapak-bapaknya harus tetap bakti dengan orang tuanya walaupun sudah menikah. Ibu harus mendukung suaminya supaya sering kunjungin orang tuanya. Harus selalu bakti sama orang tuanya. Kalau ibu beda, ibu sudah menikah, maka bakti pertama kepada suami. Tetap bakti dengan orang tua, tapi libatkan suami di situ. Suami juga harus tahu orang tua walaupun nomor 2 ya, bagi istrinya tetap ada poin nomor 2. Setelah dia harus ada orang tuanya. Berikan kesempatan kunjungi orang tuanya, bakti dengan orang tuanya, harus begitu. Maka ini poin harus difahamin nih, tidak boleh keliru dalam masalah-masalah seperti ini supaya betul-betul bisa sejalan ya, supaya sejalan. Cemburu harus dikontrol. Ada orang cemburu juga misal dengan ya, ipar. Laki-laki, suaminya ibu, ayahnya ibu, anaknya ibu nanti, itu punya kewajiban membiayai saudarinya ya. Sudah tahu belum hukumnya? Jadi kalau anak perempuan masih hidup ayahnya yang tanggung. Kalau ayahnya meninggal sampai yang tanggung, saudaranya, saudara laki-lakinya, itu ada kewajiban tuh, gitu kan? Makanya kata Nabi SAW, ibumu, ayahmu, saudarimu, gitu kan? Baru kemudian pindah ke kerabat-kerabat yang lain. Jadi memang dia punya hak tuh. Jadi kalau suaminya ibu bantu iparnya ibu, udahlah. Gitu kan? Yang penting dia jalankan kewajiban, nafkahnya ibu terpenuhi. Saya sudah jelaskan di poin pada saat membahas masalah kewajiban, hak dan kewajiban. Ibu cuma boleh ambil hak nafkah. Selebihnya jangan diambil dari suami, biarin dia bersedekah. Sebagaimana ibu juga tidak boleh suami mengambil apapun dari ibu, suami tidak boleh ambil apapun dari ibu walaupun itu warisan, hak, kecuali memang uang dari dia, gitu kan? Ini sudah pernah kita jelaskan masalah itu. Jadi ini cemburu harus dikontrol nih, tidak boleh kecuali dalam pelanggaran agama saja. Ada banyak orang sering menyalahkan Aisyah radhiyallahu anha. Ini saya terus terang sangat tidak setuju. Selalu yang diangkat, bahkan ada ustadz-ustadz yang angkat tentang cemburunya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pencemburu, Aisyah begini, Aisyah begitu. Kesannya Aisyah ini buruk sekali. Dan selalu yang diangkat cemburunya. Sampai ada di antara mereka yang bilang, kalau istri saya sejak cemburu, saya mau ceraikan. Subhanallah, ini gimana? Harus ada penjelasan. Kalau cemburu buta itu nggak boleh. Cemburu dalam pelanggaran agama ya, betul. Pelanggaran agama, suaminya selingkuh, suaminya dusta. Ini cemburu boleh. Karena ini pelanggaran agama. Suami juga begitu. Tapi kalau enggak boleh. Tidak boleh cemburu buta. Saya akan angkat beberapa riwayat tentang Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama, cemburunya Aisyah radhiyallahu anha dengan Khadijah. Pernah Nabi SAW lagi duduk sama Aisyah tengah siang hari, kemudian tiba-tiba saja ada suara orang yang memberi salam. Beri salam. Begitu dia berikan salam, Nabi SAW tiba-tiba berdiri, buka pintu, buru-buru. Sepertinya orang ini suaranya dikenal gitu. Begitu dibuka, ternyata ada 2 orang wanita. Lalu kata Nabi SAW, wahai Aisyah, layani tamu kita. Dilayanilah tamu oleh Aisyah. Sampai selesai, udah pulang, Aisyah juga nggak tanya siapa orang ini. Karena adabnya dalam Islam, kalau tamu datang jangan tanya hajatnya, kecuali dia jelaskan. Dia nggak jelasin, berarti dia cuma mau datang. Udahlah, dikasih makanan, minuman dan seterusnya. Ini kita cerita pulang. Lalu pada saat pulang kata Aisyah, ya Rasulullah, siapa tadi 2? Apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan juga Allah jadikan tambahan di timbangan amal kita hari kiamat. Dan juga semoga seluruh yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Semua yang pernah berbuat salah, berbuat dosa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang sudah mati dari muslimin diampuni dosa-dosanya, dari orang tua kita, dari kerabat kita. Dan juga semoga seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, dan semoga Allah satukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana Allah satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.